Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Terhormati Bapak Bupati Padang Pariaman, hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas BPKB Padang Pariaman. Kemudian kami hormati Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami hormati unsur Forkompida yang hadir di dalam forum ini. Kemudian kami hormati Bapak kami, senior kami, Bapak Ketua PWRI, Bapak Kecerandus Haji Martias Mahyudin yang selalu energik. Kemudian kami hormati Pak Wali Nagari Sulur Barat. Kemudian kami hormati Pak Camat atau mewakili Pak DPRD. Kemudian kami hormati Bapak anggota DPRD Batu Tipen anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, dan hadir juga Wakil Ketua 2 Basnas Padang Pariaman Bapak Abdul Fahmi. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, pemuka masyarakat hadir juga, dan Ramil atau Babinsa, Babin Kantimas, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu karena juga waktu terbatas. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul meskipun masih suasana pandemi Covid. Semoga kita bisa terbebas dari Covid-19 ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Padang Pariaman tidak menyampaikan panjang lebar, tetapi kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dr. Jimmy yang selalu berpikiran inovatif dalam hal program Sergap Kakap. Dari namanya saja, Serentak Garap Kampung KB. Bagi kami kata-kata serentak itu dalam konsep pengelolaan zakat itu namanya adalah terintegrasi, supaya terjadi efisiensi kemudian efektivitas sehingga tidak perlu mengundang banyak orang, karena program Sergap Kakap sudah menghadirkan masyarakat, perwakilan-perwakilan. Maka dalam teori efektivitas dan efisiensi, bagaimana satu kali kegiatan bisa banyak hasilnya. Apalagi selama ini yang terjadi itu adalah pemborosan, banyak sekali kegiatan tetapi hasilnya sama saja. Kenapa tidak kita berpikiran efektif, efisien? Maka kegiatan Sergap Kakap ini bagi kami adalah sesuatu yang penting sehingga semuanya bisa terlibat. Pada kesempatan ini di nagari Sulur Barat, ada mustahik kita yang kita bantu dalam program Padang Pariaman Peduli, yaitu bedah rumah, supaya para mustahik kita menempati tempat yang layak. Lalu kemudian pada kesempatan ini juga menindaklanjuti Fatwa MUI nomor 5 tahun 2011 kalau saya tidak salah, itu terkait dengan penggunaan dana zakat untuk peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Maka berangkat dari dasar itu, maka bagi masyarakat miskin yang kemudian mereka tidak memiliki sarana sanitasi seperti jamban, maka kita bantu melalui dana zakat. Karena banyak sekali masalah-masalah kesehatan itu diakibatkan oleh masalah kesehatan lingkungan. Maka penting kita benahi lingkungan. Rumah yang tidak layak harusnya menjadi layak. Kemudian sarana sanitasi yang tidak sehat kita dorong supaya sehat, sehingga bisa meminimalisir angka stunting, angka penyakit. Banyak sekali sebenarnya penyakit itu disebabkan oleh faktor perilaku dan faktor lingkungan. Maka kami di Basnas itu berpikirnya adalah tindakan preventif.
Hari ini kita sudah menerima ribuan proposal masyarakat untuk biaya berobat. Itu adalah dalam bentuk kuratif. Kita mengobati dan kemudian kita membantu supaya kembali mereka sehat. Tinggi angka itu perlu ditekan. Caranya adalah bagaimana supaya mendorong mengedukasi masyarakat kita untuk berperilaku hidup sehat dan bersih. Salah satunya adalah masyarakat kita memiliki sarana air bersih, kemudian memiliki sarana sanitasi yang sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kami ingin sampaikan bahwa ada 5 program strategis Basnas. Yang pertama itu landasannya adalah Padang Pariaman Takwa. Bagaimana menguatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Tentu turunannya adalah Padang Pariaman Cerdas. Mendorong masyarakat Padang Pariaman itu cerdas. Tidak boleh ada anak SD yang tidak sekolah hanya masalah terkendala biaya. Tidak boleh ada anak-anak kita yang setingkat SMP dia tidak lagi melanjutkan sekolah, padahal itu mereka punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian terkendala oleh masalah biaya. Basnas menjadi salah satu solusi dari penyelesaian masalah itu. Lalu kemudian kita memang ingin dorong melalui pendidikan yang berkualitas sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan. Melalui kuliah, setiap rumah anak-anak kita dorong supaya mereka berkuliah sehingga merubah cara pandang mereka, kemudian cara berpikir mereka, sehingga mereka mempunyai skill, mempunyai pengetahuan, dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri. Jadi kita tumbuhkan pengentasannya itu dari kesiapan diri mereka. Lalu kemudian kalau mereka sudah punya pengetahuan, tentu mereka akan tahu mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Itu ada program Padang Pariaman Sehat. Lalu kemudian yang keempat ada Padang Pariaman Peduli terkait dengan masalah bencana. Tadi saya membuka pertemuan rapat koordinasi dan silaturahim pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sepadang Pariaman beserta dengan relawan-relawan sosial kemanusiaan yang ada di lingkungan dinas sosial. Itu kita lakukan bagaimana supaya pemetaan, karena daerah kita ini adalah rawan bencana dan juga perlu disusun strategi mitigasi bencana. Itu bahagian dari program Padang Pariaman Peduli. Lalu kemudian yang terakhir kita punya program Padang Pariaman Makmur, yaitu yang membantu masyarakat di sektor ekonomi melalui program modal usaha. Sekarang memang secara kualitas masih sedikit dengan kuantitasnya yang banyak. Kita sudah menyusun RKT tahun 2021. Pendekatan kita lebih kepada ikhtiar 2021 berkualitas. Kita sudah lantik UPZ kita. Kemudian kita dorong nanti mungkin di Nagari ini Pak Wali, karena UPZ sudah dibentuk, didorong untuk dibentuk supaya dalam waktu yang segera, target kita di akhir Desember semua UPZ Nagari itu dilantik. Kemudian kita berikan pembekalan 2021 itu UPZ semuanya bergerak, karena kata-kata amil adalah orang yang bekerja. Jadi yang akan diusulkan menjadi pengurus UPZ bukan sekedar setor nama, tetapi adalah orang yang bisa bekerja. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan wal amilina alaiha, orang yang bekerja dan kemudian didapatkan konsekuensi dari dia bekerja itu, ada hak amilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita di Basnas ada website, semua masyarakat bisa akses, dan kemudian kami sudah buat informasi model layanan Basnas. Setiap nagari sudah kita tempelkan bagaimana persyaratan untuk mengusulkan bantuan dana zakat ke Basnas. Itu menghindari jangan masyarakat kita bolak-balik, karena kita punya SOP, kemudian punya standar pelayanan secara administrasi, karena kita juga diaudit melalui akuntan publik. Untuk mengantisipasi itu, semua nagari itu sudah kita berikan apa-apa saja persyaratannya, karena kita berharap jangan yang menerima itu adalah orang yang kenal dengan Basnas saja, tetapi di dalam Al-Quran itu disebutkan fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta zakat itu ada hak lis-sa'il. Sa'il itu adalah orang yang meminta. Itu kita asumsikan adalah orang yang mengajukan proposal.
kemudian banyak yang wal mahrum, orang yang tidak kenal dengan administrasi itu, maka memang kita perlu bantuan Pak Wali Negari, Pak Wali Korong. Semua proposal yang masuk di Basnas itu semuanya terverifikasi. Mungkin saya konfirmasi kepada Pak Wali, ada tim Basnas yang verifikasi ke sini Pak Wali? Karena semua proposal masuk semuanya terverifikasi, karena kita ingin memastikan yang tepatlah yang menerima zakat itu. Ini adalah untuk membangun kepercayaan para muzaki. Kami juga menghimbau, mengajak kepada para muzaki baik di rantau maupun yang di kampung untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas Padang Pariaman. Semakin tinggi angka pengumpulan zakat, maka akan semakin berkualitas proses pendistribusian zakat. Karena target kita tidak sekedar memberi, tetapi merubah mustahik menjadi muzaki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Jimmy, Ibu Kepala Perwakilan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Pak Wali Negari. Semoga kegiatan kita ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.